Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran dari Day. Untuk hari ini kita masih membahas tentang materi cermin cekung. Yang akan kita bahas hari ini itu mengenai contoh soal dan penyelesaian masalahnya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda berjarak 10 cm di depan cermin cekung yang memiliki panjang jari-jari kelengkungan cermin 30 cm. Yang ditanya adalah hitung perbesaran bayangan yang dihasilkan. Oke, kalau misalkan kita buat dulu sketsanya dari cermin cekung, ini adalah cermin yang bagian pantulnya adalah bagian dalam dengan jari-jari kelengkungan cerminnya adalah 30 cm. Berarti di sini ada titik fokusnya, setengahnya ya. Berarti dari sini ke sini itu adalah 15 cm. Bendanya diletakkan 10 cm depan cermin. Artinya di ruang 1. Ini kita anggap bendanya. Dia ada di depan cermin. Berarti nanti kalau misalkan kita pelajaran sebelumnya, kita ingat-ingat lagi bahwa ketika bendanya ada di ruang 1, maka bayangannya pasti nanti ada di ruang 4. Otomatis nanti harusnya bayangannya itu memiliki jaraknya nilainya negatif. Nanti kita coba cek ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Untuk yang diketahui, R-nya sama dengan 30 cm. Itu artinya titik fokusnya adalah 15 cm. Dengan jarak bayangan adalah 10 cm, yang ditanya berapa perbesaran bendanya. Oke, pertama kita cari dulu jarak bayangannya ya. Kalau misalnya untuk jarak bayangan, berarti yang kita gunakan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Atau 1/SI, anggap ini dia tetap pada tempatnya, berarti SO-nya yang dipindahkan. Jadi 1/F dikurang 1/SO. Nah, ini tinggal kalian substitusi. Berarti 1/15 dikurang 1/10. Selesaikan dengan operasi hitung pecahan ya. Penyebutnya jadi 30. Yang ini 2. 30 dibagi 10 dikali 1 sama dengan 3. Berarti 1/SI itu sama dengan min 1/30. Oke, ini dikali silang. Kali silang lagi, berarti min SI sama dengan 1 kali 30, yaitu 30. Berarti SI sama dengan 30 dibagi min 1. SI-nya sama dengan min 30 cm. Betul ya? Artinya bayangannya itu adalah 30 cm, tapi karena dia negatif berarti di belakang cermin. Nah, tinggal kita buat perbesaran bayangannya. Untuk perbesaran bayangan, M itu adalah nilai mutlak dari SI/SO. Nilai mutlak itu nanti berapapun hasilnya berarti dia harus positif ya. Nilai mutlak dari SI-nya itu adalah min 30 per SO-nya adalah 10. Ini kan harusnya nilai mutlak dari min 3 atau perbesarannya itu adalah 3 kali lipat. Oke, ini untuk soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama. Ya. Saya harap kalian bisa pahami baik-baik untuk contoh soal yang satu ini. Contoh soal berikutnya, yang nomor 2. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan cermin cekung sehingga membentuk bayangan 30 cm dari cermin tersebut. Yang ditanya adalah sekarang jarak fokusnya. Jarak fokus cermin cekungnya. Berarti kita data dulu untuk yang diketahui. Yang diketahui pertama itu adalah bendanya. Berarti SO sama dengan 6 cm. Lalu bayangannya SI sama dengan 30 cm. Yang ditanya ini adalah jarak fokusnya, yaitu F. Oke, berarti kalau misalkan kita langsung jawab, langsung gunakan rumusnya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F itu sama dengan 1/40
SO-nya adalah 6 cm, SI-nya adalah 30 cm. Ini kita gunakan penyamaan penyebutnya lagi ya. 6 dan 30 KPK-nya adalah 30. Berarti 30 dibagi 6 dikali 1 itu hasilnya 5, ditambah ini tetap 1 per 30. 1 per F sama dengan 5 tambah 1, 6 per 30. Ini kali silang lagi ya, kali silang lagi. F dikali 6 itu adalah 6F sama dengan 1 kali 30, 30. Berarti F sama dengan 30 dibagi 6. F-nya sama dengan 5 cm. Itu untuk contoh soal yang kedua. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah cermin cekung memiliki jarak titik fokus 12 cm. Berarti fokusnya ini adalah 12 cm. Tentukan jarak benda, yang ditanya jarak benda ya, dari cermin jika bayangan yang dihasilkan itu adalah bersifat nyata dan besarnya 4 kali lipat. Berarti perbesarannya adalah 4 kali. Yang ditanya adalah jarak bendanya, yaitu SO. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, nah sekarang karena yang dia diketahui pertama adalah perbesarannya, perbesaran bendanya itu adalah SI per SO. Ya, berarti kalau ini 4 sama dengan SI per SO, maka SI sama dengan 4 dikali SO. Ini kita save dulu nih. Ya, SI sama dengan 4 SO. Nah, berikutnya kita masuk ke rumusnya. 1 per F itu sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Berarti 1 per F-nya adalah 12 sama dengan 1 per SO-nya nggak ada karena dia yang ditanya, ditambah 1 per SI. SI-nya ini adalah 4 kali SO. Jadi SI di sini bisa kita ganti 4 dikali SO. Ya. Nah, ini kita samakan lagi penyebutnya. Jadi tetap 1 per 12 sama dengan 1 sama 4, dia KPK-nya 4. Berarti ini KPK-nya adalah 4 SO. Ya. Jadi 4 SO dibagi SO dikali 1 itu hasilnya 4. Ditambah ini tetap 1. Berarti 1 per 12 sama dengan 5 per 4 dikali SO. Ini kalian kali silang lagi. Kali silang lagi di sini. Gitu, ya. Berarti kita dapat 4 dikali SO, kali 1 kan tetap 4 kali SO sama dengan 12 dikali 5. Berarti 4 kali SO sama dengan 60. Berarti SO sama dengan 60 dibagi 4. Berarti SO sama dengan ini 15 cm. Berarti jarak bendanya dari depan cermin adalah 15 cm. Oke, saya harap kalian bisa paham dari 3 contoh soal ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu kalian tentang materi cermin cekung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.